Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini dalam beberapa waktu dan saat, maka hendaklah kita mampu mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal atau sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Biar kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Orang yang telah tahu menelusuri jalan pulang dan kembali kepada Allah, itulah sebenarnya orang yang selamat. Orang yang telah memahami makna yang sebenarnya dari firman Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Jikalau kita paham dan sadar bahwa kita ini asalnya daripada Allah dan kembalinya kepada Allah, lalu bagaimana cara kita memulangkan akan diri ini kembali kepada Allah? Kalau kita hidup di alam dunia ini belum mengenal akan Allah itu sebagai hakikat tempat pulang dan kembalinya akan diri kita ini, tentu kita berada dalam keadaan zulumat dan tersesat. Makanya Allah ingatkan kita ini di dalam firman-Nya, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap kepada aku dalam keadaan berdosa, di mana dia tidak mengenal akan aku yang telah wujud menjadi rahasia dirinya, maka itulah sebenarnya orang yang dikatakan dosa. Orang yang tidak mengenal Tuhannya yang telah ujub menjadi rahasia dirinya. Orang yang berdosa itulah yang Allah katakan di dunia ini adalah orang yang buta. Maka Allah katakan apa? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dialah orang yang buta di akhirat, dan dia pula lah sebenarnya orang yang tersesat itu. Tempat orang yang tersesat di akhirat itu adalah neraka, Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan orang yang buta adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, tentunya buta yang bagaimana sebenarnya yang Allah utarakan di dalam firman-Nya itu? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala kita ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah butanya mata zahir dan mata luar yang ada di kepalamu itu. Akan tetapi yang aku katakan buta itu, kata Allah, butanya mata dalam atau mata hatimu yang ada di dalam dada. Makanya orang yang buta mata hatinya, yang di dalam dadanya, itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka.
Kalaulah orang yang telah buta mata hatinya, yang ada di dalam dadanya adalah orang yang tersesat dan tempatnya neraka, tentu Bapak Ibu tilik kembali ke dalam dengan pandangan si habis-habis pandang. Buta mata hati yang bagaimana yang dimaksudkan Allah itu. Buta mata hati yang Allah maksudkan itu sebenarnya, yang dikatakan orang yang tersesat dan tempatnya neraka itu Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Orang yang tidak mengenal Allah dalam kehidupan di dunia ini. Maka itulah sebenarnya orang-orang yang dikatakan Allah sebagai orang yang buta itu. Dialah sebenarnya orang tersesat. Maka pantaslah Allah katakan di dalam firman-Nya surah At-Taha 74 itu, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Maka barang siapa yang datang menghadap aku dalam keadaan berdosa, dia tidak mengenal akan diri aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud, akulah sebenarnya yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu kuda iroda dan hayat. Akulah sebenar-benarnya wujud yang awal, akhir, zahir dan batin, kata Allah. Padahal aku sudah meliputi pada sekalian alam dan sempurna pada dirinya. Inna rabbaka akhatu bin nas. Aku sudah sempurna meliputi akan wujud setiap diri insan itu. Tapi dia tidak mengenal akan dirinya, kata Allah. Siapa? Rahasia yang tersembunyi dan tersirat di balik rahasia insan itu. Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Namun hatinya buta. Kalaulah hati dan rohaninya buta, tidak mengenal akan aku. Inilah sebenarnya orang yang aku katakan sebagai orang yang tersesat itu. Itulah hakikat sombong yang sesungguhnya. Maka orang yang demikian itu, kata Allah, fa innalahu jahannama. Maka tempat kembalinya itu tiada lain adalah jahannam. Bagaimana keadaan mereka di dalam neraka jahanam itu? La yamutu fiha wa la yahya. Ketika mereka berada dalam neraka jahanam, keadaan mereka itu, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Hidup sagan, mati pun tak. Apa sebabnya, kata Allah? Karena mereka waktu hidup di dunia, mereka telah mendustakan akan kebenaran yang telah dihantarkan oleh para nabi dan para rasul serta ulama warasatul anbiya tentang rahasia aku ini, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Begitu Allah mengutarakan akan rahasia dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Rabbmu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya aku, kata Allah. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak mau memahami dan tidak mau mengerti akan siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Bukankah aku selalu mengutarakan kepada diri mereka, kata Allah, awalam yatafakkaru fi anfusihi balil insan wa ala nafsihi basyira. Kenapa kamu tidak mau memahami? Tidak mau memikirkan, menilik, ikrar dan menyentar serta menyilau ke dalam dirimu, siapa dirimu yang sebenarnya, kata Allah. Bahwa aku jadikan kamu, aku ciptakan kamu dari tidak ada lalu menjadi ada. Maka aku ciptakanlah dirimu itu dari setetes air yang disebut namanya nutfah, yang keluar daripada saluran kencingmu, kata Tuhan. Nutfah itulah yang akan menjadi namanya alaqah. Setetes air yang terpancar itu. Yakhruju minas sulbi wa tara'ib. Yang keluar daripada sulbi ayahmu dan tara'ib ibumu. Itu yang sebut namanya nutfah itu. Itu yang disebut namanya air mani. Yang keluar dari saluran kencingmu. Berubah wujudnya menjadi alaqah. Segumpal darah. Berubah bentuknya menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu segumpal daging itu, kata Allah, aku bentuk dia menjadi tulang belulang, izoma.
Lalu tulang belulang itu aku bungkus kembali dengan daging, kata Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi mereka tidak menyadari siapa diri yang sebenarnya, kata Allah. Maka orang-orang yang tidak mau menyadari siapa dirinya sebenarnya, tidak tahu dia siapa usul-usul dirinya. Inna syarad dawabi indallahi summun yunfahum la ya'qilun. Itulah orang-orang yang seburuk-buruk hewan melata yang muka bumi, kata Allah. Summun umyun fahum la ya'qilun. Itulah mereka orang yang tuli, orang yang buta dan bisu. Mereka tidak mau mempergunakan KKO-nya. Akal pikirnya, kinci otaknya, Bapak Ibu. Ketika mereka tidak mau mempergunakan akal pikirnya, KKO-nya, kinci otaknya, kata Tuhan. Ulaika kal an'am bal hum adal, ulaika humul ghafilun. Maka mereka itu taubatnya sama seperti hewan ternak. Sama seperti hewan ternak. Bal hum adal. Bahkan lebih sesat lagi pada hewan ternak. Makanya sesat mereka itu, kata Allah. Ulaika fi dolalim mubin wa ulaika fi dolalim ba'id. Sesatnya mereka itu amatlah sangat nyata daripada hewan ternak. Bahkan nyatanya itu sangat jauh sesatnya itu, Bapak Ibu. Maka pantas bagi mereka itu. Kami lemparkan mereka di dalam neraka jahanam, keadaan mereka tidak hidup dan tidak mati pula di dalamnya, supaya mereka merasakan azab dan siksa. Yang mana waktu hidup di dunia mereka mengindahkannya. Mereka tidak peduli dan tidak percaya dengan peringatan aku yang telah aku sampaikan kepada Nabi, para Rasul, serta para ulama warasatul anbiya. Namun sebaliknya Allah katakan apa? Wa may yaktihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap aku, dia beriman kepada aku, dia mengenal aku, dia berliku, berjumpa, bermusahadah dan bermuajahah dengan aku. Dia fanakan wujudnya ke dalam wujudnya aku. Dia fanakan zatnya ke dalam zatnya aku. Dia fanakan sifatnya ke dalam sifatnya aku. Dia fanakan asma dan af'alnya ke dalam asma dan af'alnya aku. Sehingga tidak lagi terpandang akan dirinya. Tidak lagi nampak wujud dirinya, merasa dirinya yang ada dan bersifat itu. Maka dialah sebenarnya yang datang menghadap aku dengan membawa diri aku. Lalu dia beramal soleh. Walaupun dia beramal soleh, beribadah dan berilmu, serta bermakrifat. Namun dia tidak mengakui dan tidak menyadari bahwa yang beramal, yang berilmu dan bermakrifat itu bukanlah kesadaran dan keakuan dirinya, akan tetapi kesadaran dan keakuan diri aku, kata Allah.